melanjutkan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terpenting di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dilihat dari kedudukannya dalam politik kehidupan bangsa dan negara. Bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang dari 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa Indonesia merupakan cerminan kepribadian Indonesia secara eksistensi. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan fungsi alat komunikasi seluruh pelosok Indonesia. Fungsi terakhir yang dimiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat penghubungan antara nasional dan daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, suku ataupun golongan. Bahwa bahasa Indonesia juga diperkedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Yang pertama sebagai bahasa resmi negara. Artinya bahwa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan bahasa Indonesia dan pengantarnya. Fungsi kedua bahasa Indonesia dengan kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa pengantar sebagai bahasa resmi lembaga-lembaga pendidikan, yang artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu pendidikan kepada anak didik di bangku pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selain berbagai bahasa pengantar resmi dari lembaga-lembaga pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dan perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintah. Artinya bahwa bahasa Indonesia tidak sengaja hanya digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di wilayah pelosok Indonesia. Fungsi terakhir dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi modern. Artinya bahwa bahasa Indonesia dipakai alat perkembangan dan pembina iptek dan kebudayaan nasional sehingga tercipta satu ciri khas yang kesatuan negara Indonesia dan bukannya kedaerahan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.